Pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis. Ordo Jesuit, Kristiani radikal. Ini yang dulu dimotori oleh Jenderal Ali Murtopo. Korlapnya Jenderal LB Murdani. Pionirnya Peter Buck. Ini dari Komandan Ordo Jesuit dari Belanda. Tiga-tiganya mati. Digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama Hendro Priyono. Itu pelanjut Ordo Jesuit. Dan nasionalis sekuler. Ini adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu sampai sekarang tidak lepas dari skenario global. Untuk menaklukkan Indonesia. Karena Indonesia ini negeri muslim terbesar di seluruh dunia. Dan ini diakui oleh hasil riset lembaga riset dunia, The Pew Forum on Religion and Public Life. Yang pusatnya di Amerika. Ini lembaga riset milik orang kafir. Indonesia diletakkan pada ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Uni Soviet, negara adidaya Uni Soviet Amerika. Ya kan? Uni Soviet dihancurkan oleh Mujahidin Taliban. Tinggal satu negara adidaya. Ternyata Allah munculkan lagi satu negara adidaya baru, yaitu Cina. Sehingga sekarang yang menguasai seluruh dunia ini Golkar, golongan kafir. Cina dan Amerika. Benar enggak, Pak? Benar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Waktu itu Amerika dipimpin oleh Donald Trump. Cina dipimpin oleh Xi Jinping sampai sekarang. Donald Trump sekarang diganti oleh Joe Biden. Kedua-duanya ini adalah proksi Yahudi. Dan ini dipidatokan oleh Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, yang umurnya waktu itu 93 tahun. Dr. Mahathir Mohamad pidato, ini Pak, pidato di depan seluruh dunia Islam, termasuk dari Indonesia, di Kuala Lumpur. Salah satu yang patut kita garis bawahi, kata beliau, the Jews rule this world by proxy. The Jews rule this world by proxy. Jadi Jews, Yahudi itu untuk menguasai dunia lewat proxy. Jadi tangan kanannya, kita skors Adan Isa. Jadi tangan kanan Zionis Yahudi itu adalah Amerika, tangan kirinya adalah Cina. Kita skors dulu Adan. Allah, kita lanjutkan bahasan kita. Terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwa sebagaimana tadi proksi Yahudi itu ada dua. Jadi bonekanya Yahudi itu ada dua. Tangan kanannya Amerika, tangan kirinya Cina. Itu proksi Yahudi. Kita sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latajidana asyadan nas adawatan lil ladzina amal yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahud, Yahudi. Dan orang-orang musyrik. Dan itu nyata. Kita bisa menyaksikan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan. Dua proksi Yahudi untuk memusuhi kaum muslimin lebih khusus di Indonesia sekarang tidak menggunakan militer, tapi lewat senjata biologis. Ini tujuannya apa? Untuk depopulasi, pengurangan jumlah penduduk.
Bahkan yang lebih dahsyat lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah di Indonesia, ini ada gerakan Syria, gerakan rahasia Yahudi yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pemerintah mendata orang Yahudi di Indonesia. Sampai data statistik tahun 2000 itu jumlahnya 5 ribuan. Jadi rata-rata Yahudi keturunan Belanda dan Yahudi keturunan Irak. Mayoritas berada di Minahasa, Sulawesi Utara, Manado. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat ya di Minahasa, mereka bikin menorah besar sekali. Dan itu disupport oleh Pemda, pemerintah daerah Minahasa. Itu simbol Zionisme Yahudi internasional. Bahkan dari Minahasa, itu minta supaya agama Yahudi diformalkan di Indonesia. Diterima di Indonesia. Nah ini. Jadi kan luar biasa. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, program rahasia yang ini sekarang kita tidak tahu, Pak. Itu yang sering disebut dengan Codex Alimentarius. Artinya apa? Program membunuh umat Islam di Indonesia secara pelan-pelan. Itu dampaknya 50 tahun. Lewat apa? Makanan dan minuman. Itu namanya program Codex Alimentarius. Fluoride, MSG, dan aspartam. Itu. Luar biasa. Sampai akhirnya korbannya siapa? Menteri Kesehatan. Profesor Dr. Siti Fadila Supari. Beliau satu-satunya Menteri Kesehatan yang berani melakukan perlawanan terhadap program Codex Alimentarius. Beliau pakar vaksin, pakar virus. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tokoh-tokoh dari komandan-komandan keamanan Amerika yang pusatnya di Pentagon, beberapa senator Amerika datang ke Indonesia, minta kepada Presiden SBY supaya Bu Siti Fadila Supari diberhentikan dari Menteri Kesehatan. Jadi ternyata untuk menggoncang Amerika itu cukup dengan seorang ibu. Jadi nggak perlu Kopassus. Cukup dengan seorang ibu dengan tulisan agenda hariannya diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Goncang Amerika. Terbongkar. Bahkan beliau melakukan sidak di Laboratorium Angkatan Laut Namru 2. Yaitu di sebelah gedung percetakan keuangan negara.